Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir kembali di salah satu taman-taman surga yang ada di dunia, yaitu majelis ilmu. Hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita bisa gembira bisa hadir di majelis ilmu. Allah mengatakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan wahai Muhammad, dengan fadilah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala hendaknya mereka bergembira, yang itu lebih baik bagi mereka daripada apa yang mereka kumpulkan dari dunia. Ya, kita bisa hadir dalam majelis ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mungkin dengan hadir di majelis ilmu kita kehilangan rupiah, jangan bersedih. Dengan hadir di majelis ilmu kita telah mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari rupiah tersebut, bahkan dunia dan seisinya. Hendaknya kita bisa gembira, ya, bisa hadir dalam majelis ilmu, karena tidak semua orang memiliki kesempatan atau Allah berikan hidayah untuk bisa mempelajari ilmu agamanya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita membahas kitab kita, kitab Khulasatu Ta'zimil Ilm, ringkasan pengagungan terhadap ilmu, yang ditulis oleh Syekh Shalih ibn Abdullah ibn Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Tujuannya kita belajar kitab ini agar kita lebih semangat dalam menuntut ilmu, lebih bisa mengagungkan ilmu agama. Jadi menuntut ilmu itu sebuah kebutuhan kita, sebuah kebutuhan. Karena ilmu adalah makanan bagi ruh, makanan bagi hati. Hati ini bisa hidup, seorang bisa semangat dalam beribadah kepada Allah ketika hatinya ini hidup, ruhnya hidup. Dan ilmu inilah makanan ruh kita. Kita hadir dalam majelis ilmu, mendengarkan tausiah, seakan-akan kita mau melakukan itu semuanya. Iman kita naik, ya kan?
Karena mendapatkan makanan. Hati kita mendapatkan makanannya. Seperti jasad sebelum makan apa? Lemes, ngelentruk. Ketika sudah makan, semangat lagi. Karena dikasih makan. Ketika seorang tidak menuntut ilmu, tidak berzikir kepada Allah, bisa mati hatinya. Bisa mati. Malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semangatlah dalam menuntut ilmu. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata tidak sempat, harus disempatkan untuk menuntut ilmu. Pada pertemuan yang telah berlalu, kita telah sampaikan al-maqid ar-rabi, pokok yang keempat, yaitu mengerahkan semangat untuk fokus kepada ilmu Quran dan ilmu sunnah. Jadi sebelum kita mempelajari ilmu-ilmu yang lain, yang wajib bagi kita adalah mempelajari Al-Quran dan sunnah. Pelajari Al-Quran dari alif, ba, ta, dan seterusnya, sehingga kita bisa membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Kalau orang nggak bisa baca Al-Quran, nggak bisa mentadaburi Al-Quran, bagaimana dia bisa mengambil faidah dari Al-Quran? Maka ilmu yang wajib dipelajari oleh seorang hamba adalah yang pertama Al-Quran, kemudian sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada dua hal ini pokok ilmu, sumbernya ilmu yang bermanfaat, Al-Quran dan sunnah. Adapun ilmu-ilmu yang lain itu hanya sekedar apa? Sekedar khadimun lahuma, membantu untuk memahami Al-Quran dan sunnah. Baik. Atau ilmu yang lain itu ilmu ajnabi, ilmu yang asing, gak ada sangkut pautnya dengan Al-Quran dan sunnah, maka tidak ada dosa bagi kita tidak mempelajarinya. Seperti itu. Kemudian kita telah mempelajari juga al-maqid al-khamis, pokok yang kelima, yaitu sulukul jadatil musilati ilaih, menempuh jalan yang telah digariskan para ulama. Supaya kita cepat dalam menuntut ilmu, coba seperti apa mereka menuntut ilmu, dari apa mereka memulai. Nah, dengan itu kita akan cepat untuk mendapatkan ilmu. Kemarin kita telah sampaikan dengan cara menghafal matan. Menghafal matan. Apa matan kemarin? Matan itu ringkasannya. Begitu. Ringkasannya. Matan Arba'in Nawawi, matan Kitabut Tauhid. Nah itu kita ambil dari situ. Ketika kita sudah membaca dan memahaminya, kita telah memahami secara global kitab-kitab yang tebal itu. Cepat nanti selesai. Baik. Kemudian ilmu itu diambil dari seorang guru yang kompeten dalam ilmu tersebut dan bisa memberikan contoh yang baik kepada muridnya. Emang bidangnya dia dalam menyampaikan ilmu tersebut. Kita ingin belajar nahwu, ya dengan guru yang ahli nahwu, ahli sorof dan seterusnya, ahli akidah. Maka ilmu itu akan cepat diperoleh dengan waktu yang singkat dan memiliki akhlak yang mulia sehingga bisa dicontoh oleh murid-muridnya. Baik. Kemarin itu ya telah kita sampaikan maqid pokok yang keempat dan pokok yang kelima. Kemudian kita lanjutkan al-maqidus sadis, pokok yang keenam. Riayatu fununihi fil akhdi, memperhatikan
cabang-cabang ilmu ketika belajar ilmu tersebut. Memperhatikan cabang-cabang ilmu ketika mempelajari ilmu tersebut. Kan ilmu kan bercabang-cabang, ada ilmu akidah, ilmu fikih, dan nanti bercabang-cabang. Seorang penuntut ilmu memperhatikan cabang-cabang tersebut. Kemudian wa taqdimul ahammi fal muhim, dan mengutamakan, memprioritaskan ilmu yang paling penting, kemudian setelahnya ilmu yang paling penting diprioritaskan, diutamakan. Baik. Jadi ilmu beraneka ragam, macamnya banyak sekali. Nah, kita perhatikan mana yang paling penting dari ilmu-ilmu tersebut. Baik. Kemudian beliau mengatakan, qala Ibnul Jauzi fi Saydil Khatirihi, berkata Ibnul Jauzi dalam kitabnya Saydul Khatir, jam'ul ulumi mamduhun, mengumpulkan beraneka ragam ilmu adalah perkara yang dipuji. Mengumpulkan beraneka ragam ilmu adalah perkara yang dipuji. Jadi dalam menuntut ilmu tidak hanya belajar satu ilmu saja, ilmu yang lain ditinggalkan, tidak. Tapi diambil ilmu-ilmu yang ada, tapi dimulai dari perkara yang paling penting, kemudian yang penting, dan seterusnya. Demikian kata Ibnul Jauzi. Kemudian beliau mengatakan, min kulli fannin khud wala tajhal bihi. Dari setiap bidang ilmu maka ambillah. Dari setiap bidang ilmu maka ambillah, wala tajhal bihi, dan janganlah kamu abaikan ilmu yang lain. Jadi jangan fokus satu ilmu, yang lain ditinggalkan, jangan. Ambil, tapi mulailah dari perkara yang paling penting. Fal hurru muttali'un 'alal asrar. Seorang yang merdeka itu bisa menggali rahasia-rahasia ilmu. Seorang yang merdeka itu bisa menggali rahasia-rahasia ilmu dari setiap bidang-bidang ilmu, disiplin ilmu. Ya, setiap kita bisa. Baik. Kemudian beliau mengatakan, wa yaqulu syaikhu suyukhina Muhammad bin Mani'in fi irsyadit tullab, dan berkata syekhnya syekh kami yaitu Muhammad ibn Mani' dalam kitabnya Irsyadit Tullab. Apa kata beliau? Wala yanbahi lil fadili ayyatruka ilman minal ulumin nafi'ah. Tidak selayaknya bagi seorang yang mulia untuk meninggalkan satu ilmu dari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Tidak layak bagi seseorang untuk meninggalkan ilmu dari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Saya fokus ilmu Al-Quran saja, ilmu yang lain nanti dulu. Jangan. Jadi akidah juga penting, fikih juga penting. Nanti kalau kita ditanya tentang akidah nggak bisa, ditanya tentang fikih nggak bisa, atau melakukan ibadah nggak bisa. Bagaimana? Jadi pada setiap disiplin ilmu kita berusaha mempelajarinya dengan cara mengambil yang paling ringkas dan yang paling penting dari ilmu-ilmu tersebut. Kita nanti bisa memahaminya. Jangan satu saja. Itu nggak layak untuk meninggalkan ilmu-ilmu yang bermanfaat.
allati tu'inu ala fahmil kitabi wa sunnah, yang ilmu-ilmu tersebut akan membantunya memahami Al-Quran dan sunnah. Ilmu-ilmu tersebut akan membantunya untuk memahami Al-Quran dan sunnah. Belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran dan sunnah penting. Makanya di sini ada pelajaran Nahwu Shorof, bagus sekali. Nahwu Shorof itu adalah ilmu untuk memahami Al-Quran dan sunnah. Semangat di murojaah, karena itu ilmu yang gak bisa untuk sambilan. Santri aja ada yang bertahun-tahun gak bisa-bisa ada. Bagaimana kita kalau disambi kerja? Baik. Tapi alhamdulillah sudah ada itu. Hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Idza kana ya'lamu min nafsihi quwwatan ala ta'allumihi, apabila dia mengetahui dari dalam jiwanya dia itu mampu untuk mempelajarinya. Oh, saya mampu untuk mempelajarinya. Yakin, waktu saya luang, kemampuan saya ada, belajarlah. Karena kesempatan itu tidak datang dua kali. Kata Nabi, manfaatkan waktu luang, manfaatkan waktu sehatmu. Karena kalau kita ini sudah padat waktunya, nggak sehat, nggak bisa lagi belajar. Kita yang masih muda-muda ini belajar, semangat belajarnya. Nanti kita akan sampai memanfaatkan masa muda untuk belajar ilmu. Kemudian wala yasuhu lahu ayyibal ilma alladhi yajhaluhu wa yuzriya bi'alimihi. Dan dia tidak boleh menyepelekan atau meremehkan satu ilmu yang dia nggak ngerti. Dan dia tidak boleh menyepelekan atau meremehkan ilmu yang dia nggak ngerti. Misalnya dia satu bidang ilmu, yang lain dia remehkan, itu ilmu apa? Itu nggak bermanfaat. Itu manfaatnya nanti, nggak boleh. Begitu. Mencela orang yang mengambil jurusan ilmu yang lain. Wa yuzriya bi'alimihi, dan meremehkan orang yang memiliki ilmunya. Begitu. Baik ya, sekali lagi kita nggak boleh meremehkan orang yang memiliki ilmu, seberapapun ilmu yang dia miliki. Baik. Apalagi kok mencela orang yang berilmu, mentahdzir. Apa tahdzir itu? Memperingatkan, jangan ambil ilmu dari Ustadz si fulan, karena mungkin itu nggak cocok dengan dirinya atau dengan kelompoknya. Selama Ustadz itu berada di atas sunnah, pemahaman salaful ummah, ambil ilmunya. Begitu. Jangan mentahdzir. Ini lucu, orang kecil mentahdzir orang besar, nggak manfaat tahdzirnya. Mentah. Tahdzir itu akan bermanfaat dari orang yang besar kepada yang kecil, seperti Nabi mentahdzir sahabatnya. Itu bermanfaat. Sekarang kan banyak mentahdzir temannya sendiri ditahdzir, nggak ada manfaatnya. Jadinya nanti berantem, bermusuhan, ketemu nggak salam, ya kan? Padahal sesama ahli sunnah wal jamaah. Kejadian nggak seperti ini? Kejadian nggak? Kejadian. Ini musibah loh. Siapa yang senang kalau sudah seperti ini? Setan. Setan itu sudah putus asa ngajak ahli sunnah itu untuk menyembah dirinya dan selain Allah. Tapi setan itu nggak putus asa untuk memecah belah di antara mereka. Baik. Kita berlindung kepada Allah dari perpecahan. Amin ya rabbal alamin. Nggak boleh ya kita ini meremehkan satu ilmu, meremehkan orang yang memiliki ilmu tersebut. Karena terkadang orang yang bodoh terhadap sesuatu itu akan menjadi musuh baginya. Ya. An-nasu aduun ma jahilu. Manusia itu akan memusuhi sesuatu yang enggak dia ketahui. Itu ilmu apa itu? Enggak bermanfaat. Ternyata di suatu hari dia butuh dengan ilmu tersebut. Ada enggak orang seperti ini? Ada. Kayaknya meremehkan. Entah ilmu apa itu, entah ilmu agama, ilmu dunia, terlebih ilmu agama ya. Enggak boleh kita meremehkan. Ada cerita seperti itu ya. Ilmu dunia dia remehkan.
Oh itu nggak manfaat, ilmu apa itu? Ternyata di suatu hari dia datang minta untuk diterapi. Coba, nggak bisa, jangan seperti itu. Ini terjadi, cerita langsung sama saya. Nggak boleh. Ilmu agama, ilmu dunia, terlebih ilmu agama ya, tidak boleh kita meremehkan ilmu dan orang yang memilikinya. Kemudian fa inna hadza naqsun wa radilah, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang kurang adab, dan radilah, perbuatan yang tercela, perbuatan yang rendah. Enggak boleh kita meremehkan. Bahkan itu nanti masuk dalam kategori apa? Sombong. Sombong itu apa? Batarul haqqi wa ghamtun nas. Ketika Nabi mengatakan sombong, para sahabat, ya Rasulullah, kami ini senang bajunya baru, sandalnya baru. Bukan itu sahabatku. Tapi sombong itu menolak kebenaran, meremehkan manusia. Apalagi yang diremehkan orang yang berilmu. Jangan. Daging ulama itu beracun. Begitu. Ketika kita mencela ulama, bukan ulama tadi yang terjatuh, kita sendiri nanti yang terjatuh. Nabi marah ketika Abdullah bin Mas'ud ketika naik pohon kan, kemudian tersingkap pakaiannya, betisnya kelihatan kecil. Ketawa sahabat, diketawain sama sahabat yang lain. Demi Allah, seandainya itu ditimbang dengan gunung Uhud, masih berat itu kakinya Abdullah bin Mas'ud. Tapi nggak bisa kita remehkan. Kalau kita lihat fisiknya siapa? Bilal, hitam orangnya itu, nggak ganteng, tapi suara terompahnya sudah ada di surga. Nggak boleh kita meremehkan orang lain. Ada Arab Badui ini yang biasa datang ke Madinah memberikan hadiah kepada Nabi yang bernama Zahir, dan Nabi sangat mencintai Zahir ini. Setiap dia datang ke Madinah bawa hadiah untuk Nabi. Dan Nabi juga biasa menyiapkan bekal ketika dia mau pulang ke desanya lagi, ke Badui sana. Begitu. Sampai Nabi mengatakan inna zahiran min badiyatina, sungguhnya Zahir ini termasuk suku pedalaman kami, dan kita hadiruhu wa nahnu hadiruhu, kita akan mendatanginya, kita akan main ke sana. Ketika Nabi main ke sana, ya, Zahir ini sedang sibuk dengan dagangannya, Nabi datang dari belakang, kemudian Nabi dekap Zahir ini. Karena Zahir enggak tahu siapa ini. Arsil nih, lepaskan saya, siapa ini? Ketika dia menoleh, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia semakin mengeratkan apa ini, punggungnya ke dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalau kita ibaratkan, tangannya Nabi dipegang seperti ini, dieratkan. Ketika tahu itu adalah Rasulullah. Kemudian Nabi mencandainya, man yastari hadal abd, siapa yang mau membeli budak ini? Maka Zahir mengatakan, ya Rasulullah, tajiduni kasidan. Wahai Rasulullah, kamu akan jumpai saya ini gak bakal laku. Karena Zahir ini emang mukanya jelek. Dijelaskan dalam riwayat tersebut jelek, gak ganteng, pokoknya hitam, elek bahasa kita ya. Tapi ingat, itu tetap sahabat. Maka Nabi mengatakan, walakin indallahi lasta bikasidin. Akan tetapi kamu di sisi Allah bukan murahan. Kamu di sisi Allah ghaliyan, mahal nilainya. Coba. Gak boleh kita meremehkan orang. Tidak boleh kita meremehkan ilmu yang dia miliki oleh seseorang. Ya, mungkin kita sudah memiliki ilmu yang tinggi, gak boleh kita meremehkan. Semakin seorang berilmu, semakin dia tunduk. Kita belum tahu saja ilmu tersebut. Kalau kita tahu, gak bakal kita remehkan. Nanti kita sampai. Baik, ya, jadi perbuatan tersebut meremehkan ilmu dan meremehkan orang yang memilikinya adalah perbuatan yang kurang adab, perbuatan yang rendah, yang kerdil. Fal'aqilu yanbahi lahu ayatakallama bi'ilmin aw yaskuta bihilmin. Maka seorang yang cerdas itu dia wajib untuk berbicara berdasarkan ilmu. Orang yang cerdas itu wajib untuk berbicara berdasarkan apa? Ilmu. Gak boleh berdasarkan hawa nafsu, gak boleh berdasarkan emosi, gak boleh hanya berdasarkan hematnya, perasaannya, gak boleh. Begitu. Sehingga Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir
Falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik atau diam. Dan Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk baiknya Islam seseorang itu, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Apa manfaat kita? Ya? Merendahkan orang lain, menghina ilmu orang lain, selama itu ilmu yang mubah, apalagi ilmu agama, enggak boleh. Dan hendaknya dia itu ayyaskuta bihilm, diam dengan penuh kelembutan. Wa illa dakhala tahta qaulil qail, jika dia tidak melakukan itu, berbicara tanpa dasar ilmu, dia tidak mau diam, dia akan masuk di bawah ucapan penyair, atani anna sahlan dzamma jahlan. Telah datang berita kepadaku bahwasanya Sahal itu telah mencela jahlan. Apa ini? Telah mencela sesuatu yang dia nggak ngerti. Uluman laisa ya'rifuhunna Sahlu. Ilmu-ilmu yang tidak dimengerti oleh Sahal. Jadi Sahal ini mencela ilmu yang dia nggak ngerti, yang nggak dia fahami. Apa itu ilmu nggak bermanfaat? Begitu. Uluman law qaraha ma qalaha. Ilmu-ilmu yang seandainya dia mau membacanya, mau mentadaburinya, maka dia tidak akan meremehkan ilmu-ilmu tadi. Betul itu. Ternyata setelah kita pelajari, Masya Allah, ilmu itu sangat bermanfaat dan luas. Karena kita nggak ngerti saja. Begitu. Kita nggak tahu emas. Emas itu harganya mahal. Ketika kita tahu apa ini kuning-kuning ya, dibuang sama dia. Ternyata dikasih tahu tadi itu emas yang kamu temu itu harganya 1 gram saja 1.100.000 misalnya. Kaget dia. Langsung dicari lagi, nggak temu, nyesel dia. Iya kan? Seperti itu. Baik. Maka manusia itu akan menjadi musuh terhadap sesuatu yang tidak dia ketahui. Begitu. Tak kenal maka tak sayang. Itu pepatah yang pas. Ya kan? Gak sayang kita. Begitu. Karena kita gak kenal. Dulu Umar memusuhi Nabi karena Umar belum tahu, belum dapat hidayah. Setelah mendapatkan hidayah, Umar selalu yang di depan membela Nabi. Kemanapun Nabi berada, Umar yang selalu ada di sampingnya. Kalau ada masalah, ya Rasulullah, adrib unuqah, biarkan ya Rasulullah, saya penggal lehernya. Itu Umar gak pakai lama-lama. Ya kan? Baik. Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Dia ketika belum masuk Islam musuhin Nabi karena dia belum tahu. Ya, setelah dia tahu, dia sangat cinta ya kepada Nabi, kepada Islam melebihi dirinya sendiri. Intaha kalamuhu, selesailah ucapan beliau, yaitu Syekh Muhammad Ibn Mani. Kemudian beliau katakan dalam kitabnya, wa innama tanfa'u ri'ayatu fununil ilmi bi'timadi aslain. Dan hanyalah memperhatikan disiplin ilmu itu akan bermanfaat, memperhatikan beraneka ragam ilmu, fokus terhadap beraneka ragam ilmu itu akan bermanfaat jika bersandar pada 2 pokok. Baik. Ahaduhuma, yang pertama, taqdimul ahammi fal muhim. Ya. Mendahulukan yang paling penting, kemudian yang berikutnya, yang penting. Apa yang paling penting dari ilmu-ilmu tersebut? Kemudian yang berikutnya, mimma yaftakiru ilaihil muta'allimu fil qiyami biwadha'ifil ubudiyyati lillah. Yang seorang belajar tersebut sangat butuh terhadap ilmu tersebut untuk tegak melaksanakan kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi ilmu yang paling penting, yang pertama kita pelajari ilmu apa? Ilmu akidah. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu itu yang paling penting. Nabi itu mengenalkan Allah kepada umatnya selama 13 tahun di Mekah. Selama 13 tahun. Belum Nabi mengajarkan sholat, belum. 13 tahun mengajarkan tauhid. Mengenal Allah. Sampai Allah mengatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Pelajarilah, ilmuilah bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang berhak diibadai. Allah katakan suruh mempelajari. Begitu. La ilaha illallah, syahadat yang pertama itu apa maknanya? Apa rukun dan syaratnya? Harus kita pelajari. Jangan hanya la ilaha illallah itu mudah, ya kan? Baik. Semua orang bisa. Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab itu enggak mau mengucapkan, Abu Thalib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Karena tahu konsekuensinya, tuntutannya dari kalimat la ilaha illallah. Begitu. Jangan habis la ilaha illallah kemudian menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, meminta perlindungan kepada selain Allah, memasang sesaji-sesaji kepada selain Allah. Itu bedanya Allah dengan sesembahan selain Allah. Kalau sembahan selain Allah butuh makan, kasih teh, kopi, buah-buahan, kasih rokok, ya kan? Coba ngerokok ternyata, subhanallah, ya kan? Thayyib. Itu bedanya sesembahan selain Allah. Allah nggak sama. Allah nggak butuh dengan makhluknya. Kalau sesembahan selain Allah, coba banyak sekali tuntutannya, sulit loh, ya. Memeluk selain agama Islam itu, mau masuk agamanya saja ritualnya itu ngabisin uang banyak. Islam hanya sekedar syahadat, kemudian mandi, sudah menjadi Islam. Tinggal belajar syariat-syariat Islam. Begitu. Kita harus mendalami itu Islam kita. Islam itu apa sih? Apa Islam itu? Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tunduk patuh dengan mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Begitu. Jadi akan terus nampak permusuhan antara tauhid dan syirik, gak bakal selesai hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah saja. Nah, dalam tauhid ini la ilaha illallah artinya apa? Tuntutannya apa? Begitu. Ya, baik, harus kita pahami sehingga tauhid kita murni. Kemudian Muhammad Rasulullah, apa konsekuensinya kita pelajari. Yaitu ilmu yang paling penting, tauhid, yang paling mendasar, pokok ini, pondasi ibadah. Begitu. Enggak ada tauhidnya, sia-sia nanti. Kemudian setelah itu apa? Fikih sholat, ya kan? Sholat itu jangan ilmu warisan nenek moyang. Harus kita pelajari dari takbir sampai salam. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat, kata Nabi. Jadi ketika kita ibadah, yakin itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari takbir seperti apa? Sejajar dengan pundak, sejajar dengan telinga. Bukan begini. Allahu Akbar. Wah, di samping. Menutupi bekas lukanya siapa? Umar radhiyallahu anhu. Ya kan? Pernah ngalami nggak? Nah, begitu. Masih ada nggak? Masih, saya masih lihat ada orang yang sedekapnya itu di kiri atau di kanan tuh ya, di kiri, nutupi bekas tusukannya Umar radhiyallahu anhu. Oh ya. Coba ketika ditanya ilmunya mana, demikianlah saya dapatkan dari apa? Nenek moyang. Kalau seorang belajar sifat sholat Nabi, begitulah yang Nabi ajarkan kepada kami. Jadi harus yakin ilmu tauhid, ilmu fikih tentang masalah sholat seperti apa, kemudian masalah puasa seperti apa, begitu. Ya, ini penting. Pelajari ilmu tauhid, sholat, puasa, apalagi
Ilmu-ilmu apa lagi? Ilmu-ilmu yang lainnya, jual beli. Kita tiap hari jual beli loh ya. Nah, begitu. Mana yang halal, mana yang riba, harus dibedakan. Jangan semuanya diambil, digasak istilahnya. Yang penting dapat duit. Nah ini susah kalau seperti ini. Makanya orang yang memiliki ilmu hidupnya tenang, bahagia, nyaman dia. Seperti itu. Ya. Baik. Jadi dimulai dari perkara yang paling penting, kemudian yang berikutnya yang penting-penting. Baik. Ya, belajar wudu itu penting. Begitu. Wudunya seperti apa yang benar dan yang lainnya. Jadi belajar itu jangan hanya satu ilmu saja. Dari disiplin ilmu itu harus kita ambil, kita pelajari. Sekalipun hanya sedikit-sedikit dari matan-matannya tadi, ya, yang tipis-tipis, cepat selesai dan cepat untuk memahaminya. Kemudian yang kedua ayyakuna qasduhu fi awwali talabihi tahsila muhtasarin fi kulli fannin. Yang kedua, hendaklah maksud di awal menuntut ilmunya mempelajari kitab-kitab yang ringkas pada setiap bidangnya. Begitu. Jadi awal dia menuntut ilmu, cobalah ambil kitab-kitab yang ringkas. Begitu. Jangan langsung kitab mutawwal yang panjang-panjang. Nanti pusing duluan. Terkadang lihat kitabnya saja sudah puyeng gitu ya. Katanya seperti itu. 16 jilid, Masya Allah. Begitu. Padahal manhajus salikin tipis segini, fikih ini ringkas sekali, sangat ringkas, bahkan sangat minim disebutkan dalilnya dalam kitab tersebut. Kita tahu secara global. Begitu. Ya, kitabnya Syekh As-Sa'di, Manhajus Salikin, kitab fikih yang tipis sekali. Begitu. Sampai beliau nggak bawakan dalil-dalilnya, yang beliau bawakan kesimpulan-kesimpulannya. Karena emang kitab ini ringkas sekali. Nah, seperti itu kita baca. Kitab akidah, kitab tauhid, dari matanya yang tipis-tipis itu kita baca. Begitu. Makanya cepatlah, ayo belajar nahwu shorof lagi. Biar kita ini bisa menikmati agama kita. Karena asal agama kita ini diturunkan dengan bahasa Arab. Kita nanti bisa tahu ilmu itu dari sumbernya langsung, dari kitab para ulama, nggak bisa tipu-tipu nanti, ya kan? Kalau terjemahan terkadang diselewengkan maknanya, tapi dengan kita langsung kepada sumbernya, kitab gundulnya, begitu, nah kita akan paham, nikmat sekali bisa bahasa Arab. Nggak percaya? Coba, ya kan? Coba, lanjutkanlah itu. Kayaknya belum lanjut ya, belum lanjut. Lanjutkan, itu ilmu yang sangat bermanfaat. Baik. Ya, jadi ambillah kitab yang ringkas dari setiap bidang ilmu itu. Dimulai dari yang paling penting, kemudian yang penting berikutnya. Hatta idza stakmala anwa al-ulumi nafi'ati nadhara ila ma wafaqa tab'ahu minha. Sehingga apabila dia telah menyelesaikan beraneka ragam disiplin ilmu tadi, ilmu yang bermanfaat tadi, dia setelah itu melihat kepada ilmu yang dia condongi. Begitu. Baik. Misalnya kita sudah mempelajari secara ringkas-ringkas, kita mau mendalami yang mana? Begitu kan, ada jurusan akidah. Jadi pendalaman dalam sekolah tersebut akidah, ada masalah fikih, begitu. Pendalamannya selalu fikih. Baik. Jangan fokus ilmu satu begitu. Pahami ilmu yang lain. Coba nanti kita setelah itu, setelah mempelajari ilmu-ilmu tadi, mana yang ilmu menurut kita ini, kita condong kepada ilmu tersebut. Baru nanti kita dalami. Jangan mendalami satu saja, nanti yang lain terlupakan. Ya, karena ilmu sangat banyak sekali. Wa anasa min nafsihi qudratan alaihi, dan dia melihat kepada dirinya mampu untuk mempelajarinya.
fatabahhara fihi, maka dia mendalami ilmu tersebut, sawaun kana fannan wahidan am aktsar, baik itu satu bidang ilmu saja atau lebih. Misalnya setelah kita pelajari dari disiplin-disiplin ilmu tadi, kemudian dia condong kepada ilmu ini, ilmu A, ilmu B, ilmu C, nggak apa-apa. Baik ilmu satu atau lebih daripada satu, silahkan. Yang penting jangan fokus kepada satu ilmu. Seperti itu. Kemudian wa min tayyari syi'ri syanaqiti qaulu ahadihim, dan termasuk syair yang masyhur di kalangan Syinqiti adalah ucapan salah seorang di antara mereka, wa in turid tahsila fannin tammimah, ya, jika kamu ingin mendapatkan ilmu dari satu bidang, maka sempurnakanlah dulu. Wa an siwahu qabla intihaimah, sebelum kamu membahas kitab-kitab yang lain, maka itu terlarang. Jadi ketika kita setelah mempelajari ilmu, ya, kemudian kita milih satu bidang ilmu, jangan kita pindah kepada ilmu yang lain atau kitab yang lain sebelum kita selesaikan ini. Artinya setengah matang. Jadi dia melajari fikih setengah-setengah, belum selesai, pengen pelajaran yang lain, pelajari yang lain, begitu. Jangan. Ini dalam masalah ilmu terlarang. Wa fi taradu fil ulumi man ujad. Adapun belajar setengah-setengah itu dilarang. Intau amanis tabaqa la yakhruja, seperti dua anak yang kembar ingin keluar bersama-sama. Kira-kira mungkin atau tidak? Enggak mungkin. Di kandungan ada bayi kembar, enggak ada yang mau ngalah, semuanya mau keluar duluan. Jadi keluar enggak? Enggak jadi keluar. Begitu. Seperti ilmu ini, kita belum selesai mempelajari satu bidang ilmu, pindah yang lain, enggak paham nanti, enggak bisa. Begitu. Taib. Mukhtarat, selesaikan mukhtarat dulu. Mukhtarat belum selesai, sudah pindah ke mulakhas, qatrun nada, enggak bisa. Selesaikan dulu. Makanya ambil yang ringkas-ringkas. Begitu. Jangan ambil yang tebal-tebal, bosan nanti. Yang ringkas-ringkas saja dulu. Ya, yang ringkas-ringkas dulu. Dan alhamdulillah, insya Allah sudah ada terjemahan semua itu, ya, dalam kitab-kitab yang ringkas-ringkas tadi, dalam masalah akidah, dalam masalah fikih dan seterusnya. Kemudian waman arafa min nafsihi qudratan 'alal jam'i jamaah, dan barang siapa yang mengetahui bahwasanya dirinya itu mampu untuk mengumpulkan dari bidang-bidang ilmu, wa kanat haluhu istisnaan minal umum. Jadi kalau ada orang misalnya dia menganggap atau melihat dirinya ini mampu kalau belajar misalnya berbagai bidang ilmu, satu belum selesai, belajar yang lain. Tapi dia mampu, orang yang mampu, akalnya itu di atas rata-rata. Maka kata beliau, orang yang seperti ini dikecualikan dari keumuman tadi. Ada kan anak yang cerdas di pondok itu ada, lulus SMP, lulus HDI, coba. Ampuh nggak ini? Jadi ketika belajar umum, anak ini di HDI. HDI itu kelas SMA, Halaqah Dirasah Islamiyah. Nggak ada di kelas, tapi juara anak ini, juara. Di SMP-nya juara, di HDI-nya juara. Subhanallah. Ini kan istimewa, beda dengan yang lain, ya kan? Yang lain aja SMP tok sampai keluar asap, ya kan? Ini SMP juga HDI, dua-duanya lulus dengan nilai yang memuaskan. Ada anak-anak yang seperti itu. Dan selama ini masih ada satu, lulus SMP, lulus HDI. Begitu. Subhanallah. Emang IQ-nya ini di atas rata-rata. Nah, orang yang seperti ini silakan. Dia dikeluarkan dari kaidah umum.
Tapi kalau orang yang pas-pasan, dijelaskan 5 kali baru paham, jangan pindah kitab dulu, ya kan? Dijelaskan, nah ini nanti dulu, ya kan? 5 kali belum paham, ini nanti dulu, sabar dulu, sampai paham, selesai baru pindah. Jangan putus asa. Ada ulama yang menjadi pakar nahwu itu kan seperti itu. Dia belajar nggak paham-paham, akhirnya kabur dari pondok. Setelah dia istirahat di sebuah tempat, dia melihat seekor semut yang bawa makanan ke tempatnya yang di atas. Belum sampai atas jatuh lagi, belum sampai atas jatuh lagi. Nggak putus asa ini, sampai semut ini sampai ke rumahnya. Akhirnya itu dia berpikir, semut saja yang kecil bahkan membawa beban yang lebih besar daripada tubuhnya, nggak putus asa ini, kembali ke pondok sampai dia menjadi pakar nahwu. Ya, baik. Ya, kalau kita ini jujur dalam niat kita, Allah akan wujudkan. Ya, kata Nabi, jika kita ini jujur, Allah akan wujudkan. Man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Allah mengatakan, barang siapa yang bersungguh-sungguh menuju kami akan tunjukkan jalannya. Begitu. Ibnul Jauzi itu belajar qiraat umur 80 tahun loh. Ibnul Jauzi. Ilmu qiraat itu bukan ilmu yang biasa, ilmu yang berat. Qiraah sab'ah apalagi ya. Baca Quran itu loh yang sampai 7 bacaan itu. Umur 80 tahun enggak putus asa beliau, Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Kita sudah ada yang 80 belum ini? Baik. Ya. Sahabat dulu tua-tua, ulama tua-tua. Tapi itu tidak menyurutkan semangat mereka. Allah tunjukkan jalannya. Mereka faham agama Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ba'da azan.
Baik, kita lanjutkan. Jadi kalau seorang itu menganggap dirinya memiliki kemampuan untuk mengumpulkan beraneka ragam disiplin ilmu, hendaknya dia lakukan. Maka dia seorang yang dikecualikan dari keumuman kaidah tadi. Baik. Jadi orang yang akalnya luar biasa, maka ini boleh dia mengambil beraneka ragam disiplin ilmu. Jadi yang A belum selesai, boleh dia mengambil yang lainnya. Adapun yang khusus tadi bagi orang yang akalnya biasa-biasa saja. Baik. Ada satu kisah dari gurunya ketika Syekh Mukhtar Asy-Syinkiti, ulama abad ini telah meninggal. Ya. Dia berkata, syekhnya berkata kepada beliau, ya, karena syekhnya ini melihat kecerdasan beliau, dan dan ulama-ulama dari Syinkiti itu memang terkenal cerdas-cerdas. Dari ulama Syinkiti, ya, cerdas-cerdas. Dia mengatakan, ya bunai, wahai anakku, wahai muridku, di sana ada ilmu-ilmu yang secara asal itu fardu kifayah bagi sebagian orang, tapi bagi sebagian yang lain itu hukumnya fardu ain. Seperti misalnya belajar usul fiqh, belajar nahwu, itu kan fardu ain. Baik. Kenapa ilmu tersebut harus dipelajari? Supaya tidak hilang, tidak punah. Kata syekhnya, wahai anakku, wahai muridku, di sana ada ilmu yang hukumnya fardu kifayah bagi sebagian orang, tapi sebagian orang yang lain ilmu itu menjadi fardu ain. Kemudian gurunya mengatakan, wa anta mimman ulaik, dan kamu adalah termasuk orang yang hukumnya fardu ain untuk mempelajarinya. Coba. Karena apa? Karena kecerdasannya sehingga menjadi fardu ain mempelajari ilmu tersebut, supaya ilmu tersebut tidak punah. Seperti usul fiqh, qawaid fiqhiyah. Baik. Kalau semuanya meninggalkan, ya punah ilmu tadi. Baik. Maka gurunya melihat kecerdasan muridnya tersebut, mengatakan, dan kamu termasuk orang yang fardu ain untuk mempelajarinya. Karena akalmu ini di luar apa? Di luar rata-rata manusia biasa. Cerdas begitu. Bahkan ada kalau saya bacakan kisah dari salah seorang ulama kita, saya carikan sebentar. Imam Zahabi, ya. Imam Zahabi ini yang menceritakan ketika Zuhri ini datang ke Madinah. Zuhri ini ahli hadis. Ketika Zuhri datang ke Madinah, maka manusia hadir dalam majelisnya, karena ini ulama besar ahli hadis. Maka dalam majelisnya tersebut dia menyampaikan kurang lebih 40 hadis dalam majelis tersebut, dengan sanadnya lengkap, hadis dengan sanadnya. Baik. Ketika dia telah menyampaikan hadis, si Zuhri telah menyampaikan hadisnya 40 hadis lebih tadi, maka manusia bubar dari majelisnya, kecuali Imam Malik ini. Maka dia menghampiri Imam Az-Zuhri. Kemudian Zuhri mengatakan, ya bunai, ini belum, ya masih remaja begitu ya, wahai anakku, kenapa kamu gak ikut pergi pulang bersama manusia? Maka dia mengatakan, aku ingin mengulang 40 hadis yang telah kamu sampaikan. Subhanallah. Enggak nyatet, enggak apa. Saya ingin mengulang 40 hadis lebih yang telah kamu sampaikan bersama riwayatnya. Cuman kata Imam Malik, saya ragu dengan satu hadis, agak lupa begitu. Subhanallah. Ada orang-orang yang seperti itu kecerdasannya. Imam Malik duduk di majelis, gak bawa catatan, didengarkan begitu, kayak rekaman ini. Imam Syafi'i seperti apa kecerdasannya? Subhanallah.
cerdas-cerdas ulama kita. Imam Bukhari seperti apa? Diuji 10 hadis, diacak perawinya bisa menyatukan kembali. Apa rahasianya kok bisa seperti itu? Maka Imam Bukhari mengatakan karena sering memurojaah kitab. Ulama itu juga murojaah loh ya. Jangan dikira hafal begitu, hafalnya untuk bertahun-tahun. Tidak. Mereka juga murojaah. Mereka juga sering melihat kepada ilmu. Jadi ada ya manusia-manusia yang seperti itu kecerdasannya. Maka dia bisa mengambil seluruh bidang-bidang ilmu sekalipun belum selesai yang satu. Boleh kalau dia memiliki kecerdasan yang seperti itu. Adapun yang pas-pasan hendaknya dia menyelesaikan satu bidang ilmu yang paling penting dulu dan kemudian seterusnya. Kita selesai maqid as-sadis, pokok yang keenam, yaitu memperhatikan disiplin ilmu dalam mempelajari ilmu tersebut dan mendahulukan yang paling penting kemudian yang penting berikutnya. Kemudian yang berikutnya al-maqidus sabi', pokok yang ketujuh. Pokok yang ketujuh ini adalah al-mubadaratu ila tahsilihi, bersegera untuk mendapatkan ilmu. Jadi kalau ada kesempatan taklim segera, jangan nunda-nunda. Begitu. Karena kesempatan itu nggak datang 2 kali, ya kan? Segera, ada jadwal taklim, segera datang, sempatkan. Dunianya tunda dulu. Nah, seperti itu. Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Kemudian waqtina misinnis siba wasyabab, dan memanfaatkan usia muda dan remaja. Baik. Kita ini masih remaja semua ya. Istrinya masih 1. Begitu. Baik. Yang di belakang jangan marah, ya kan? Baik. Seperti itu. Masih muda. Sudah ada yang 40? Ada. 40 itu adalah usia yang paling matang, ya kan? Baik. Nabi diutus ketika umur berapa? 40 tahun. Diangkat menjadi nabi dan rasul. Jadi bersegera, jangan ditunda-tunda untuk mendapatkan ilmu, ya, dan memanfaatkan usia muda dan remaja. Karena usia muda dan remaja itu badannya kuat, pikirannya kuat. Kalau sudah tua, fisiknya lemah, pikirannya juga lemah. Begitu. Banyak koneksi sudah kalau sudah tua, ya kan? Sibuk. Begitu. Jasadnya aja di rumah, online tiap hari, ya kan? Baik. Sekarang kan kerjanya seperti itu. Kelihatannya di rumah tapi dia sibuk. Kemudian berkata Imam Ahmad, qala Ahmadu, berkata Imam Ahmad, ma syabbahtu syababa illa bi syai'in kana fil qummi fasaqata. Tidaklah aku memperumpamakan usia muda itu kecuali seperti sesuatu yang aku letakkan di lenganku kemudian dia jatuh. Tidaklah aku memperumpamakan usia muda itu kecuali seperti sesuatu yang aku letakkan di lenganku kemudian sesuatu tadi jatuh. Artinya begitu cepatnya usia yang muda itu berlalu. Kita nggak kerasa, seakan-akan kita ini baru usia 17. Sekarang sudah berapa? Sudah 20 lebih. Sudah 35, 40 hampir begitu. Sangat singkat sekali. Yang dulu anak-anak kita lihat masih kecil, sekarang sudah punya anak, ya kan? Anaknya sudah besar-besar, nggak terasa. Berarti kehidupan dunia ini sungguh sangat singkat sekali. Maka manfaatkan betul usia muda, ya. Baik. Kemudian kata beliau, wal ilmu fi sinni syiba asra'u ilan nafsi wa aqwa ta'alluqan wa lusuqan. Dan belajar di usia muda itu, di usia remaja itu lebih kuat nyangkutnya,
dan lebih kuat nempelnya. Begitu. Biasanya kalau anak kecil istilah kita nyantolan, ya kan? Anak kecil itu lihat saja bisa dia, hafal dia. Makanya kita ini harus hati-hati berucap, berbuat di hadapan anak kita, hati-hati. Diikutin nanti. Baik. Kita nggak tahu di luar dia melakukan apa, ditanya siapa yang ngajarin, nak? Bapak. Aduh, ke bawah kita, ya kan? Baik. Bapaknya yang ngajari. Hati-hati. Anak kecil itu ya. Baik. Lebih kuat nyangkutnya, lebih kuat nempelnya. Makanya anak-anak itu disetelkan video kartun yang isinya murotal, hafal, ya kan? Kartun tapi suaranya murotal, begitu. Jangan kartun tapi ada suara aslinya, ada musiknya, jangan, ya kan? Baik. Hafal, dengar saja hafal anak kecil itu. Maka perdengarkan kepada mereka itu sesuatu yang bermanfaat. Jangan dari kecil sudah dikasih HP, dimain game di hadapan TV, ya sudah. Kerjaannya minta pedang-pedangan, perang-perangan, topeng-topengan gitu kan. Nah itu nanti eman-eman anak kita. Jadikan generasi Rabbani. Qala Al-Hasanul Basri, beliau membawakan ucapan Hasanul Basri. Berkata Hasanul Basri, al-ilmu fis sighari kan naqsi fil hajar. Belajar ilmu di waktu muda, di waktu kecil, seperti mengukir di atas batu. Begitu. Jadi ukiran di atas batu itu kuat. Kena angin, kena badai, awet. Ini kan begitu. Sedangkan menuntut ilmu di usia tua seperti mengukir di atas air apa pasir? Sama saja itu, gampang luntur. Kalau di air mungkin ya langsung hilang lah, di pasir saja. Begitu. Ya awet 2 hari 3 hari masih awet. Ya kan? Makanya ikat pakai tulisan, kata nasihat para ulama, qayyidul ilma bil kitabah, ikat ilmu dengan tulisan. Ya, ditulis, dicatat. Begitu, ya. Karena ilmu itu terkadang mudah untuk hilang. Kemudian kata beliau, fa quwwatu baqa'il ilmi fis sighar ka quwwati baqa'in naqsi fil hajar. Maka kuatnya ilmu itu di masa kecil seperti kuatnya ukiran di atas batu. Faman ihtanama syababahu nala irbahu. Maka barang siapa yang memperhatikan usia mudanya, dia akan mendapatkan cita-citanya. Begitu. Jadi kalau punya cita-cita sekarang, jangan punya cita-cita sudah di kursi roda, nggak mungkin. Ya kan? Begitu. Kalau orang sudah di kursi roda, sudah tua, berangan-angan. Seperti pepatah Arab mengatakan, ya laitas syababu ya'udu yauman. Duh, seandainya masa muda itu kembali sekalipun hanya sehari saja. Begitu. Mustahil, nggak bisa. Dulu pas muda bal-balan terus. Ya kan? Main apa? Main motor terus. Giliran sudah tua, nyesel dia. Kenapa saya dulu nggak belajar agama, nggak mengajari anak dan istri saya? Sekarang mereka bangkang semuanya, nyesel. Balasannya itu, baik. Manfaatnya masya Allah besar loh. Kalau kita mendidik anak kita agama yang benar, besar nanti akan merawat kita. Kalau kita katakan, masih kecil, nuntut ilmu nanti masih kecil, bangunin sholat subuh nanti masih kecil, ya nanti tahu sendiri kalau sudah besar, ya kan? Rasakan sendiri. Baik. Nah itu, baik. Jadi ajari anak-anak kecil kita. Kalau mungkin dulu kita ini belum perhatian terhadap usia kecil kita, sekarang anak-anak kita, ya kita bimbing mereka kepada jalan yang benar. Wa hamida inda masyibihi sarahu. Dan dia akan memuji di usia mudanya terhadap kebahagiaannya. Alhamdulillah, dulu saya pas muda mau belajar, di masa tua, masya Allah, melihat anak cucunya soleh dan solihah, menantunya soleh dan soleha, bahagia, ya kan? Banyak sekarang mengeluhkan anaknya, mengeluhkan menantunya, cucu-cucunya kayak gitu perbuatannya. Nah, kita yang sekarang tahu, cobalah, ya, kita berpikir ke depan akhirat, begitu ya.
Allah mengatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Orang yang beriman diikuti anak keturunannya, kami akan kumpulkan mereka bareng-bareng di surga. Agak bangga pengen kita kumpul bareng surga di surga nanti. Baik. Semoga kita mendapatkan nikmat ini. Amin ya rabbal alamin. Pepatah Arab mengatakan ala ikhtanim syibabi ya fatah. Perhatikanlah usia mudamu wahai pemuda. Indal masibi yahmadul qaumus sura. Karena di usia tuamu manusia itu akan memuji karena kebahagiaanmu. Di usia muda manusia akan memuji kita. Begitu. Misalnya cita-citanya jadi apa misalnya? Jadi dokter. Kok bener jadi dokter? Orang bangga dengan kita. Dari kecil sudah mendem istilahnya. Tahu mendem ya? Mendem itu apa? Mabuk. Dari kecil sudah seperti itu. Dari kecil mainannya motor, trek, geng. Ya di masa tua terlantarin sama orang, nggak dimanfaatkan sama orang. Iya kan? Begitu. Kita bahagia, orang lain juga bahagia dengan adanya kita. Seperti itu loh. Kita ini harus memikirkan masa depan. Jangan saat ini saja, masa depan harus kita pikirkan. Baik. Nggak ada ruginya kita memanfaatkan usia muda kita. Kita akan meraih cita-cita kita. Kalau mungkin dulu lalai, nah sekarang ya anak keturunan kita. Kemudian wala yutawahham mimma sabaqa annal kabira la yata'allam. Dan jangan dipahami dari penjelasan yang di atas orang tua enggak wajib belajar. Tadi kan usia muda dah. Setelah kita pahami, berarti orang tua enggak belajar enggak apa-apa. Karena sudah tua dapat uzur, kok senengnya uzur? Ya kan? Baik. Ayo belajar. Uzur ini sudah tua, yang muda-muda saja. Ayo sholat jamaah, yang muda-muda saja. Jangan begitu. Baik. Jangan pahami seperti itu kata Syekh. Begitu. Cuman di masa tua itu lebih sulit emang. Tapi kalau kita bersungguh-sungguh, Allah akan bukakan jalannya. Bal haula'i ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'allamu kibaron. Mereka itu loh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka belajar kepada Nabi pada usia yang sudah tua. Sahabat itu ada usia yang 30, 40, 50. Iya kan? Ada di kalangan sahabat itu. Sehingga mereka ada yang menjadi ahlu hadis, ya kan? Menjadi orang sukses, menjadi orang yang mulia setelah para nabi dan rasul. Zakarahul Bukhari fi Kitabil Ilm. Imam Bukhari menyebutkan dalam kitab Al-Ilmu dalam sahihnya, wa innama ya'suru ta'allumu fil kibar. Kenapa belajar di masa sulit itu susah? Kama bayyanahul Mawardi fi adabid dunya wad din. Kata Imam Bukhari, kenapa belajar di masa tua itu sulit? Sebagaimana dijelaskan oleh Mawardi dalam kitab Adabud Dunya Waddin, likasratis syawahili wa ghalabatil qawati'i. Karena sudah banyak kesibukan-kesibukan. Ya, disibukkan dengan istri, disibukkan dengan anak, disibukkan dengan pekerjaan, ya. Dan dikalahkan dengan pikiran-pikirannya. Mau menuntut ilmu, mau belajar, mau murojaah, sapinya belum dicarikan rumput, ya kan? Ini mau murojaah, nanti marah mau belajar. Nah, kalau belajar terus nanti sapi kambingnya nggak makan, ya kan? Kerja dia cari rumput itu, ya kan? Taib. Ini mau belajar, tapi sip malam, ya kan? Taib. Ini sip pagi seperti itu, banyak. Watakatsuril alaiki dan memiliki banyak koneksi. Apalagi yang jualan online, koneksinya banyak sekali, ya kan? Tiap saat bunyi HP-nya terang-ting, sholat saja bunyi. Nah ini, ya. Lagi sholat sudah di silent ini, neret ini order ini, ya kan? Taib, gak khusyuk. Coba dimatikan dulu saja, ya kan? Nah, pikirannya sudah ini, untungnya segini, untungnya segitu. Subhanallah, gak khusyuk nanti. Taib.
faman qadira ala daf'iha an nafsihi adrakal ilma. Maka barang siapa yang mampu nih, solusi dari beliau. Maka barang siapa yang mampu untuk mengatasi itu semuanya dari dirinya, adrakal ilm, maka dia akan mendapatkan ilmu. Ayo, siapa yang bisa mengatasi kesibukannya itu? Sapinya dibayar ngaritnya, bayar orang. Begitu. Ini cari karyawan, nanti yang balas konsumennya dia. Begitu. Yang masak ngurusi anak, cari pembantu. Misalnya seperti itu. Selesai dia. Ini yang punya duit loh ya. Yang nggak punya duit nanti nggak dibayar pembantunya, ya kan? Begitu. Gulung tikar seperti itu. Maka dia akan mendapatkan ilmu. Begitu. Taib. Ya, siapa yang bisa mengatasi itu semuanya dari dirinya, kesibukan yang banyak tadi setelah dia menikah, berkeluarga, dia akan mendapatkan ilmu. Taib. Jadi nggak ada alasan ya, orang tua itu nggak lagi belajar, nggak ada alasan. Sibuk atau apa, nggak ada alasan. Begitu. Jadi ketika seorang itu masih memiliki kecerdasan, dia mampu untuk mengambil ilmu. Tapi kalau orang sudah tidak memiliki kecerdasan, maka dia tidak bisa mempelajari ilmu sebagaimana yang beliau jelaskan. Tadi yang saya terangkan, Ibnul Jauzi, beliau belajar ilmu qiraat itu ketika sudah berumur 80 tahun. Kalau 80 tahun di kita itu seperti apa sudah? Ayat-ayat ya, begitu. Kita berlindung kepada Allah dari jeleknya usia muda. Pikun lah atau yang lain ya, kita berlindung kepada Allah min su'il kibari, karena ada yang Allah itu matikan dan Allah ada yang kembalikan dulu kepada umur yang paling rendah seperti anak kecil. Orang tua kan kadang pakai sendal aja udah kayak anak-anak ya. Sulit, harus cari apa ini? Cari untuk nantokkan sendalnya ini loh ya. Ditumbur-tumburkan dulu sendalnya, sulit lah pokoknya dia. Enggak ingat begitu. Pikun ya, kita berlindung kepada Allah dari sifat-sifat seperti itu. Maka doa yang diajarkan sama Nabi, azkar penting, itu juga ilmu yang penting. Jangan yang penting taklim enggak pernah belajar zikir, jangan. Azkar itu dibuka doa-doa itu, Hisnul Muslim itu sangat bagus. Ya, yang ditulis oleh Syekh siapa? Yang beliau belum lama meninggal ini ya. Itu diterangkan oleh ulama, menunjukkan keikhlasan beliau dalam menulis kitab doa ini. Karena setiap rumah ada doa ini. Pesantren dipelajari kitab itu. Bukalah doa-doa itu sehari-hari ya, dari mau tidur sampai mau tidur lagi ada doanya di situ. Baik, wallahu alam bisawab. Mungkin sedikit itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan saya mohon ampun atas kesalahan-kesalahannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.